Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait analisis interaksi quercetin terhadap enzim COX-2 melalui molecular docking studi banding dengan kurkumin. Anggota dari kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Prazi Agus Sifara, dan juga rekan saya, Salsabila Zariani, Mutia Nur Aziza, dan juga Zahra Laras. Siklus oksigenase 2 atau COX-2 merupakan enzim kunci dalam proses inflamasi. Seiring berkembangnya riset obat alami, beberapa senyawa alami menunjukkan potensi sebagai inhibitor COX-2, di antaranya yaitu kurkumin dan juga quercetin. Kurkumin merupakan senyawa aktif dalam kunyit yang dikenal luas memiliki efek antiinflamasi, antioksidan, dan juga anti kanker. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat menurunkan ekspresi COX-2 dan juga menghambat aktivitasnya melalui berbagai mekanisme. Sementara itu, quercetin merupakan flavonoid yang banyak ditemukan dalam buah dan sayuran seperti apel dan anggur. Dan quercetin ini juga memiliki sifat antioksidan dan antiinflamasi yang kuat, dan telah dilaporkan dapat menekankan ekspresi COX-2 di tingkat genetik maupun enzimatik. Untuk mengevaluasi potensi keduanya secara komputasional, kami menggunakan pendekatan molecular docking, yaitu simulasi interaksi antara ligand dan juga protein target secara in silico. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi kurkumin dan quercetin sebagai inhibitor COX-2. Yang kedua, mengasah keterampilan kerja kelompok dalam merancang, melaksanakan, dan juga mempresentasikan studi in silico. Dan yang ketiga, yaitu membandingkan afinitas serta jenis interaksi molekul quercetin dan kurkumin terhadap enzim COX-2. Nah, tentu sebelum kita melakukan docking dan juga analisisnya, tentu kita harus menentukan targetnya. Nah, targetnya itu maksudnya apa? Targetnya ini adalah protein dan juga ligand yang akan kita lakukan dockingannya. Nah, untuk ini tentunya di mana kita bisa menemukan protein dan juga ligand ini. Nah, untuk mendapatkan protein yang akan kita lakukan analisis yang akan kita lakukan dockingan ini bisa kita temukan di RSCPDB. Itu untuk protein, dan juga kalau untuk ligand itu di PubChem. Nah, kemudian aplikasi yang akan kita gunakan yaitu software yang sudah diunduh di perangkat masing-masing, yaitu ada PyMol, Autodoc Tools, Autodoc Vina, kemudian Leakplot, ada Notepad+, dan juga beberapa software lainnya. Nah, kemudian kalau untuk persiapan protein dan juga ligandnya ini kita melakukannya di aplikasi PyMol. Nah, dimana di aplikasi PyMol ini kita bisa melakukan water delete water atau pembuangan air, kemudian bisa melakukan pembuangan residu-residu yang tidak digunakan dalam untuk melakukan proses docking. Kemudian kita bisa memilih chain yang akan kita gunakan sebagai reseptor atau targetnya. Kemudian kalau untuk ligand alami itu bisa ada di dalam proteinnya itu. Secara umum itu kita dapat melihat visualisasi dalam pengerjaan protein ini. Nah, termasuk dengan analisis dari ikatan hidrogen yang ligand itu berikatan hidrogen dengan salah satu asam amino yang ada pada protein. Kemudian untuk selanjutnya kita menggunakan Autodoc atau Autodoc. Kalau Autodoc ini ada dua, yaitu Autodoc Tools dan juga Autodoc Vina. Untuk Autodoc Tools ini kita bisa melakukan pembuatan protein ini menjadi file PDB, tentu dari file PDB yang telah kita hasilkan dari PyMolnya itu. Kemudian melakukan docking ligand itu bisa dilakukan di Autodoc Tools. Kemudian kalau untuk Autodoc Vina itu
kita bisa melakukan prediksi untuk ukuran prediksi untuk akurasi ikatan di setiap mode dari liganya ini. Kemudian kita juga menggunakan leak plot, di mana leak plot ini merupakan salah satu visualisasi 2 dimensi. Nah, di mana di sini bisa terlihat bahwa ada ikatan hidrogen yang terbentuk antara ligan dan juga asam amino dari protein. Nah, kemudian untuk reseptornya ini kita dapat dari proteinnya. Dan kalau untuk visualisasi itu bisa menggunakan PyMol dan juga leakplot. Nah, untuk PyMol ini kita melakukan visualisasi 3 dimensi, dan juga kalau untuk leakplot kita melakukan visualisasi 2 dimensi. Untuk perbedaannya itu terlihat pada posisi ligannya. Kalau untuk leakplot atau untuk 2 dimensi kita bisa melihat visualisasi bahwa adanya terlihat adanya ikatan hidrogen antara ligan dan juga asam amino. Sedangkan kalau untuk PyMol kita bisa melihat surface, kita bisa melihat posisi ligan itu dalam kantong chainnya atau kantong dari proteinnya ini. Posisi ligan dari yang sudah ada pada proteinnya. Baiklah, dalam video presentasi ini saya akan menjelaskan mengenai Docking menggunakan ligan alami. Nah, ligan alami ini merupakan ligan yang memang berasal dari proteinnya itu sendiri. Nah, dalam visualisasi ini ligannya itu menggunakan ligan ID8. Nah, di mana ligan alaminya ini telah terbukti secara eksperimen yang sudah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Nah, di mana terbentuk adanya ikatan hidrogen antara ligan dengan tirosin 385. Nah, untuk visualisasinya ini bisa digunakan sebagai pembanding ketika akan melakukan docking dengan ligan yang lainnya. Nah, baiklah, yang pertama ini ada visualisasi 2 dimensi dengan menggunakan leakplot. Nah, dengan menggunakan leakplot ini terlihatlah label ID8 yang merupakan ligan alaminya ini itu berikatan hidrogen dengan tirosin 385 dengan kekuatannya itu kurang lebih sebesar 3,085 Armstrong. Nah, dengan ikatan ini termasuk ikatan yang ideal untuk berikatan secara non-kovalen. Nah, ikatan non-kovalen ini terbentuk karena adanya gugus hidroksil dari ligannya ini berikatan hidrogen dengan gugus karboksil yang ada pada tirosinnya ini. Nah, selanjutnya ini ada visualisasi 3 dimensi dengan menggunakan PyMol, di mana dalam visualisasi ini terlihatlah kantong ligan. Kantong ligannya ini saya tunjukkan di panah merahnya itu. Nah, di kantongnya ligannya ini terlihat ada ikatan langsung dengan tirosin 385, di mana ini terlihatlah bahwa ligan alaminya ini bisa digunakan sebagai inhibitor kompetitif dengan tirosinnya ini. Nah, dapat disimpulkan bahwa ikatan hidrogen antara ligan dengan tirosinnya ini merupakan ikatan yang kuat, di mana lokasi ligannya ini terdapat pada kantong ligan yang saya tunjukkan pada panah merah itu.
Nah, panah merah tersebut dan lokasinya ini emang sesuai lokasi liganya ini emang sesuai dengan kantong ligan yang ada pada protein ini. Berdasarkan tahapan metode yang telah dilakukan, maka didapatkan hasil untuk scoring docking dari ligan alami, scoring redocking kurkumin, serta scoring redocking quercetin. Nah, untuk hasil terbaik dari ligan alami ini berada pada mode 1 karena pada mode 1 memiliki nilai afinitas yang paling negatif, di mana nilai afinitasnya adalah minus 9,1 kilokalori per mol. Ya, semakin negatif nilai affinity, maka semakin kuat serta stabil juga ikatan antara ligan dengan proteinnya, di mana protein yang digunakan di sini adalah COX2. Selanjutnya untuk perbandingan hasil antara scoring reductin kurkumin dan quercetin, yang lebih baik yaitu pada quercetin, di mana quercetin ini memiliki nilai affinity minus 7,9 kilokalori per mol. Nilai ini merupakan nilai yang lebih negatif dibandingkan dengan scoring redocking dari kurkumin yang hanya minus 7,6 kilokalori per mol pada mode satunya. Hasil analisa ligan alami. Ikatan hidrogen yang terbentuk dari ligan alami antara OH- dari tier 385 dengan gugus 016 dari ligan ID8601 pada jarak 3,04 Armstrong yang menunjukkan interaksi stabil dan spesifik. Hal ini menunjukkan potensi ligan alami tersebut sebagai inhibitor aktif terhadap protein target dengan situs TIR 385 sebagai bagian dari kantung aktif. Analisis ini mendukung bahwa ikatan hidrogen memainkan peran utama dalam afinitas dan selektivitas ligan protein. Baik, selanjutnya analisa hasil quercetin. Quercetin membentuk dua ikatan hidrogen penting dengan residu ser 530 yang diketahui merupakan bagian dari situs aktif COX2, namun relatif lebih sedikit interaksinya dibanding kurkumin. Quercetin lebih poten berdasarkan energi ikatan, potensi sebagai inhibitor COX2 lebih besar secara termodinamika. Selanjutnya yaitu analisa hasil kurkumin. Kurkumin menunjukkan jumlah interaksi ikatan hidrogen yang lebih banyak dan melibatkan residu-residu kunci dalam situs aktif enzim seperti His90, Gin192, dan ARG120. Walaupun afinitas pada kurkumin lebih rendah, memiliki interaksi lebih banyak dan menyebar ke residu penting, menunjukkan potensi kinetik dan stabilitas ikatan yang baik. Berdasarkan hasil molekular docking yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa quercetin dan kurkumin sama-sama berpotensi sebagai inhibitor COX2. Quercetin memiliki afinitas lebih tinggi karena energi ikatannya lebih negatif, sedangkan kurkumin membentuk lebih banyak interaksi, terutama dengan residu-residu aktif di enzim COX2. Studi ini kami lakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemilihan senyawa, persiapan struktur ligan dan juga protein, proses docking, dan analisis hasil interaksi. Lebih lanjut, quercetin ini membentuk ikatan kuat dengan residu serin 530 yang merupakan bagian dari situs aktif COX2 sehingga lebih unggul secara termodinamika. Di sisi lain, kurkumin ini berinteraksi dengan banyak residu aktif penting seperti histidin 90 dan juga arginin 120 yang menunjukkan potensi stabilitas kinetik yang baik. Sebagai saran, ke depan studi seperti ini dapat dikembangkan lebih lanjut dengan cara mendiskusikan hasil menggunakan referensi ilmiah terkini serta mempertimbangkan juga senyawa alami lain yang juga berpotensi sebagai inhibitor dari COX2. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.